Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibnu Zakir Bis. Oke. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang software engineering part 3 yaitu quality management. Dimulai dari chapter 19 sampai dengan chapter 22. Pada chapter 19 yaitu ada quality concept. Nah, di sini dijelaskan apa itu kualitas. Untuk jawabannya tidak semudah yang kita pikirkan. Kita tahu kualitas ketika kita melihatnya, namun itu bisa menjadi hal yang sulit untuk didefinisikan. Tapi untuk software komputer, kualitas adalah sesuatu yang harus bisa kita definisikan. Nah, apa saja langkahnya? Itu untuk mencapai kualitas tinggi sebuah software, yaitu ada 4 kegiatan yang harus dilakukan, yaitu proses dan praktik rekayasa perangkat lunak yang terbukti, lalu manajemen proyek yang sulit, kontrol kualitas yang komprehensif, dan adanya infrastruktur jaminan kualitas. Nah, bagaimana kita memastikan kualitasnya? Kita harus memeriksa hasil dari semua kegiatan kontrol kualitas dan mengukur kualitas dengan memeriksa kesalahan sebelum pengiriman dan cacat yang akan dirilis ke lapangan. Oke, kita masuk ke poin pertama yaitu ada software quality. Bagaimana kita mendefinisikan sebuah software quality atau kualitas sebuah software? Dalam pengertiannya yaitu kualitas software dapat didefinisikan sebagai proses perangkat lunak yang efektif diterapkan dengan cara menciptakan produk yang berguna yang memberikan nilai yang terukur bagi mereka yang memproduksinya dan mereka yang menggunakannya. Nah, definisi itu berfungsi untuk menekankan 3 poin penting di bawah ini, yaitu yang pertama, an effective software process, yaitu menetapkan infrastruktur yang mendukung segala upaya untuk membangun produk perangkat lunak berkualitas tinggi. Yang kedua itu adalah a useful product, yang itu memberikan konten, fungsi, dan fitur yang diinginkan pengguna. Tetapi yang terpenting memberikan aset ini dengan cara yang andal dan bebas. Yang ketiga itu by adding value. Perangkat lunak berkualitas tinggi memberikan manfaat bagi organisasi, software, ataupun komunitas end user. Untuk selanjutnya ada achieving software quality. Nah, kualitas software itu tidak muncul begitu saja. Nah, hasil dari manajemen proyek yang baik dan praktik software engineering yang solid, manajemen dan praktik diterapkan dalam konteks 4 aktivitas luas yang membantu tim perangkat lunak atau tim software mencapai kualitas software yang tinggi. Metode rekayasa perangkat lunak, teknik manajemen proyek, tindakan kontrol kualitas, dan jaminan kualitas software atau perangkat lunak. Nah, yang pertama itu ada metode rekayasa perangkat lunak. Jika ingin membangun perangkat lunak yang berkualitas tinggi atau software yang berkualitas tinggi, maka harus memahami masalah yang harus dipecahkan dan juga harus mampu membuat desain yang sesuai dengan masalah sementara pada saat yang sama menunjukkan karakteristik yang mengarah ke software ataupun perangkat lunak yang menunjukkan dimensi dan faktor kualitas. Yang kedua itu ada teknik manajemen proyek. Implikasinya itu jelas jika yang pertama itu manajer proyek menggunakan estimasi untuk memverifikasi bahwa tanggal pengiriman dapat dicapai. Yang kedua itu ketergantungan jadwal dipahami dan tim menolak godaan untuk menggunakan jalan pintas. Yang ketiga itu perencanaan risiko dilakukan sehingga masalah tidak terjadi. Nah, selanjutnya berkembang biak kekacauan kualitas perangkat lunak akan terpengaruh dengan cara yang positif. Yang ketiga itu adalah kontrol kualitas. Kontrol kualitas ini mencakup serangkaian tindakan software engineering yang membantu memastikan bahwa setiap produk kerja memenuhi sasaran kualitasnya.
Model ini ditinjau untuk memastikan bahwa mereka lengkap dan konsisten, dan kode dapat diperiksa untuk mengungkap dan memperbaiki kesalahan sebelum pengujian dimulai. Lalu yang terakhir itu ada jaminan kualitas. Jaminan kualitas itu menetapkan infrastruktur yang mendukung metode software engineering yang solid. Kemudian manajemen proyek yang rasional dan tindakan kontrol kualitas. Semuanya sangat penting jika ingin membangun perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke chapter 20 yaitu review teknik. Apa itu review teknik? Nah, tidak ada salahnya selama kita berusaha keras yang sangat sulit untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum dikirimkan pengguna akhir. Nah, tinjau teknis adalah atau review teknik mekanisme yang paling efektif untuk menemukan kesalahan di awal proses perangkat lunak atau software. Nah, apa saja langkahnya? Yaitu perencanaan, persiapan, dan penataan pertemuan, mencatat kesalahan, kemudian melakukan koreksi. Ini dilakukan di luar review ya, dan memverifikasi bahwa koreksi telah dilakukan dengan benar. Nah, bagaimana kita memastikannya? Yang pertama itu pilih jenis tinjauan yang sesuai dengan budaya atau pengembangan Anda. Ikuti pedoman yang mengarah pada ulasan yang berhasil. Jika ulasan yang Anda lakukan menghasilkan perangkat lunak berkualitas lebih tinggi, maka kita telah melakukannya dengan benar. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu cost impact of software defects. Nah, istilah cacat dan kesalahan ini adalah sinonim. Keduanya menyiratkan masalah kualitas yang ditemukan setelah perangkat lunak telah dirilis ke end user atau pengguna akhir, atau ke aktivitas kerangka kerja lain dalam proses software. Di dalam bab-bab sebelumnya, kita menggunakan istilah itu kesalahan untuk menggambarkan masalah kualitas yang ditemukan oleh software engineer atau orang lain sebelum perangkat lunak kita dirilis ke end user atau ke pengguna akhir atau ke aktivitas kerangka kerja lain di dalam proses software. Nah, tujuan utama dari tinjauan teknis itu adalah untuk menemukan kesalahan selama proses sehingga tidak menjadi cacat setelah software itu dirilis atau merilis software. Manfaat nyata dari tinjauan teknis atau review teknis ini adalah penemuan kesalahan lebih awal sehingga tidak menyebar ke langkah selanjutnya dalam proses software. Oke, untuk poin kedua itu ada defect application and removal. Ini sebuah model defect application yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan pembuatan dan mendeteksi kesalahan selama tindakan desain dan pembuatan kode dari proses perangkat lunak. Model ini diilustrasikan secara skematis, yaitu sebuah kotak mewakili tindakan software engineering. Selama tindakan kesalahan mungkin dihasilkan secara tidak sengaja, peninjauan mungkin gagal untuk mengungkap kesalahan yang baru dibuat dan kesalahan dari langkah sebelumnya yang mengakibatkan sejumlah kesalahan yang dilewati. Nah, dalam beberapa kasus kesalahan ini yang melewati dari langkah sebelumnya diperkuat, yaitu faktor implikasi atau X. Dengan pekerjaan saat ini, subdivisi kotak mewakili masing-masing karakteristik ini dan presentasinya efisiensi untuk mendeteksi kesalahan sebuah fungsi dari ketelitian tinjauan atau review. Nah, untuk poin yang ketiga itu ada formal technical reviews. Formal technical reviews atau FTR, nanti selanjutnya akan dibacakan sebagai FTR, adalah aktivitas kontrol kualitas perangkat lunak yang dilakukan oleh software engineer atau yang lainnya. Tujuan FTR adalah mengungkap kesalahan dalam fungsi, logika, atau implementasi untuk setiap representasi perangkat lunak. Yang kedua itu untuk memverifikasi bahwa perangkat lunak yang ditinjau memenuhi persyaratannya.
Yang ketiga itu untuk memastikan bahwa perangkat lunak telah direpresentasikan sesuai dengan standar yang ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat itu untuk mencapai perangkat lunak yang dikembangkan secara seragam. Dan yang kelima untuk membuat proyek lebih mudah dikelola. Selain itu, FTR berfungsi juga sebagai tempat pelatihan, memungkinkan engineer senior untuk mengamati pendekatan yang berbeda untuk analisis, desain, dan implementasi perangkat. FTR juga berfungsi untuk mempromosikan pencadangan dan kontinuitas karena sejumlah orang terbiasa menjadi bagian software yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nah, FTR sebenarnya adalah kelas ulasan yang mencakup penelusuran dan inspeksi. Setiap FTR dilakukan sebagai rapat dan hanya akan berhasil jika direncanakan, dikendalikan, dan dihadiri dengan benar. Pada bagian-bagian berikutnya, pedoman yang serupa dengan pedoman untuk penelusuran disajikan sebagai tinjauan teknis formal yang representatif. Jika Anda tertarik dengan inspeksi perangkat lunak serta informasi tambahan tentang penelusuran. Oke, selanjutnya di chapter 21 yaitu software quality assurance. Apa itu software quality assurance? Kita tidak cukup berbicara dengan mengatakan bahwa kualitas software itu penting. Kita harus secara eksplisit mendefinisikan apa yang dimaksud dengan mengatakan kualitas software. Yang kedua itu membuat serangkaian aktivitas yang akan membantu memastikan bahwa setiap produk kerja software engineering atau rekayasa perangkat lunak menunjukkan kualitas tinggi. Yang ketiga, melakukan kontrol kualitas dan kegiatan jaminan pada setiap proyek perangkat lunak. Yang keempat itu menggunakan metrik untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan proses perangkat lunak dan sebagai konsekuensinya kualitas produknya. Nah, apa saja langkahnya? Sebelum kualitas perangkat lunak, kegiatan jaminan atau SQA, Software Quality Assurance, dapat dimulai. Penting untuk dapat mendefinisikan kualitas perangkat lunak pada sejumlah tingkat abstraksi yang berbeda. Setelah kita memahami itu kualitas, tim perangkat lunak harus mengidentifikasi serangkaian aktivitas SQA yang akan menyaring kesalahan dari produk kerja sebelum diteruskan. Nah, bagaimana kita memastikannya? Kita temukan kesalahan sebelum menjadi cacat, yaitu bekerja untuk meningkatkan efisiensi penghapusan cacat sehingga mengurangi jumlah pengerjaan ulang yang harus dilakukan oleh tim perangkat lunak Anda atau tim software kita. Oke, kita masuk poin yang pertama yaitu SQA Process and Product Characteristic. Nah, saat kita mulai diskusi tentang jaminan kualitas software atau perangkat lunak, penting untuk kita mencatat bahwa prosedur dan pendekatan SQA yang bekerja di satu lingkungan perangkat lunak mungkin tidak bekerja dengan baik di lingkungan lain. Bahkan di dalam perusahaan yang mengadopsi pendekatan yang konsisten untuk rekayasa perangkat lunak atau software engineering, produk perangkat lunak yang berbeda mungkin menunjukkan kualitas yang berbeda juga. Solusi untuk dilema ini adalah mungkin memahami persyaratan kualitas khusus untuk produk perangkat lunak dan kemudian memilih proses dan tindakan serta tugas SQA spesifik yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Standar CMMI dan ISO 9000 dari Software Engineering Institute adalah framework atau kerangka proses yang paling umum digunakan. Masing-masing mengusulkan sintaksis dan semantik yang akan mengarahkan pada penerapan praktik rekayasa perangkat lunak atau software engineering yang meningkatkan kualitas produk. Daripada membuat salah satu framework secara keseluruhan,
organisasi software dapat menyelaraskan kedua model dengan memilih elemen dari kedua framework dan mencocokkannya dengan persyaratan kualitas produk individual. Nah, selanjutnya ada SQA, Test, Goals, dan Matrix. Tugas SQA itu Institute Software Engineering merekomendasikan serangkaian kegiatan SQA yang membahas perencanaan jaminan kualitas, pengawasan, pencatatan, analisis, dan pelapor. Kegiatan ini dilakukan atau difasilitasi oleh kelompok SQA independen yang pertama itu mempersiapkan rencana SQA untuk sebuah proyek. Yang kedua, berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proses perangkat lunak proyek. Tinjauan aktivitas rekayasa perangkat lunak untuk memverifikasi kepatuhan dengan proses perangkat lunak yang ditentukan. Yang keempat itu mengaudit produk kerja perangkat lunak yang ditunjuk untuk memverifikasi kepatuhan dengan yang ditetapkan sebagai bagian dari proses perangkat lunak. Yang kelima itu memastikan bahwa penyimpangan dalam pekerjaan perangkat lunak dan produk kerja didokumentasikan, ditangani sesuai dengan prosedur yang terdokumentasi. Yang keenam itu mencatat setiap ketidakpatuhan dan melaporkan kepada manajemen yang senior. Nah, selanjutnya itu ada sasaran, atribut, dan metrik. Kegiatan SQA yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dilakukan untuk mencapai serangkaian tujuan yang pragmatis. Yang pertama itu persyaratan kualitas, yaitu ketepatan, kelengkapan, dan konsistensi model persyaratan akan berpengaruh kuat pada kualitas semua produk kerja yang mengikutinya. SQA harus memastikan bahwa tim software telah meninjau model persyaratan dengan benar untuk mencapai tingkat kualitas yang lebih tinggi. Yang kedua, itu ada kualitas desain. Nah, setiap elemen model desain harus dinilai oleh tim perangkat lunak untuk memastikan bahwa model tersebut menunjukkan kualitas tinggi dan desain itu sendiri sesuai dengan persyaratan. SQA mencari atribut desain yang menjadi indikator kualitas. Nah, yang ketiga, kode sumber atau kualitas kode dan produk kerja terkait misalnya informasi yang deskriptif lainnya harus sesuai dengan standar pengkodean lokal dan menunjukkan karakteristik yang akan memfasilitasi pemeliharaan. Nah, SQA harus mengisolasi atribut-atribut yang memungkinkan analisis kualitas kode yang masuk akal. Nah, yang keempat itu ada efektivitas kontrol kualitas. Tim software harus menerapkan sumber daya yang terbatas dengan cara yang memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai hasil kualitas tinggi. SQA menganalisis alokasi sumber daya untuk ditinjau dan diuji untuk menilai apakah mereka dialokasikan dengan cara yang paling efektif. Oke, selanjutnya kita masuk ke chapter 22, yaitu software testing dan strategis. Apa itu? Strategi untuk pengujian perangkat lunak menyediakan peta jalan menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai bagian dari pengujian. Kapan langkah-langkah ini direncanakan dan kemudian dilakukan, dan berapa banyak usaha, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Oleh karena itu, setiap strategi pengujian harus menggabungkan perencanaan pengujian, desain kasus ujian, pelaksanaan pengujian, serta mengumpulkan dan mengevaluasi data yang dasar. Apa saja langkahnya? Pengujian awal berfokus pada satu komponen atau kelompok kecil komponen dan menerapkan pengujian untuk mengungkapkan kesalahan dalam data dan logika pemrosesan yang telah dienkapsulasi oleh komponen tersebut. Setelah komponen diuji, mereka harus diintegrasikan sampai sistem lengkap dibangun. Nah, bagaimana memastikannya? Sebelum pengujian, Anda harus menilai kelengkapan kasus pengujian dan tugas pengujian. Rencana dan prosedur pengujian yang efektif akan mengarah pada konstruksi perangkat lunak yang teratur dan penemuan kesalahan pada setiap tahap dalam proses konstruksi.
Kita masuk ke poin pertama, yaitu a strategic approach to software testing. Sejumlah strategi pengujian perangkat lunak telah diusulkan dalam literatur. Semua memberi Anda template dan pengujian semuanya memiliki karakteristik umum sebagai berikut. Yang pertama itu untuk melakukan pengujian yang efektif, Anda harus melakukan tinjauan yang teknis yang efektif. Yang kedua itu pengujian dimulai pada tingkat komponen dan bekerja. Yang ketiga itu teknik pengujian yang berbeda sesuai dengan untuk pendekatan software engineering yang berbeda dan pada titik waktu yang berbeda. Yang keempat itu pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak untuk proyek besar kelompok uji independen. Yang kelima itu pengujian dan debugging adalah kegiatan yang berbeda, tetapi debugging harus diakomodasi dalam setiap strategi pengujian. Nah, untuk poin yang kedua itu ada strategic issues. Strategi pengujian perangkat lunak akan berhasil hanya ketika menguji perangkat lunak. Pertama itu menentukan persyaratan produk dengan cara terukur jauh sebelum pengujian dimulai. Yang kedua, menyatakan tujuan pengujian secara eksplisit. Yang ketiga, memahami pengguna perangkat lunak dan mengembangkan profil untuk setiap kategori pengguna. Yang keempat, mengembangkan rencana pengujian yang menekankan pada penguji siklus cepat. Yang kelima, membangun perangkat lunak yang kokoh yang dirancang untuk menguji dirinya sendiri atau dengan konsep anti-bug. Yang keenam itu menggunakan tinjauan teknis yang efektif sebagai filter sebelum pengujian. Yang ketujuh, melakukan tinjauan teknis untuk menilai strategi pengujian dan kasus pengujian itu sendiri. Dan yang terakhir itu mengembangkan pendekatan peningkatan berkelanjutan untuk proses pengujian. Oke, untuk selanjutnya kita ada test strategies for web apps. Strategi untuk pengujian dalam web app mengadopsi prinsip dasar untuk semua pengujian perangkat lunak dan menerapkan strategi dan taktik yang digunakan untuk sistem berorientasi objek. Langkah-langkah ini merangkum pendekatan tersebut, itu model konten untuk web app, model antarmuka yang akan ditinjau, model desain untuk web app, antarmuka pengguna yang akan diuji, kemudian setiap komponen fungsional nanti yang akan diuji, navigasi di seluruh arsitektur nantinya akan diuji juga, web app diimplementasikan dalam berbagai konfigurasi lingkungan yang berbeda dan diuji kompatibilitasnya dengan setiap konfigurasi. Yang ke-8, tes keamanan. Yang ke-9 itu tes kinerja yang dilakukan. Lalu yang ke-10 itu web app diuji oleh populasi pengguna akhir atau end user, dikontrol dan dipantau. Hasil interaksi mereka dengan sistem dan dievaluasi untuk kesalahan. Oke, untuk mobile apps, pengujian pengalaman pengguna dilibatkan sejak awal proses pengembangan untuk memastikan bahwa mobile apps memenuhi ekspektasi kegunaan dan aksesibilitas, pemangku kepentingan di semua perangkat yang didukung, pengujian kompatibilitas perangkat, pengujian kinerja, pengujian konektivitas, pengujian keamanan, pengujian di halaman liar, dan terakhir itu pengujian sertifikasi. Baik, terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.